One, two, three. Magic Podcast now. Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fair. Tad. Alhamdulillah. Udah bener aman ini. Mantap. Mantap. Gimana, Tad? Alhamdulillah. Fair dan berkat doa antum ini Bapak. Iya. Tapi aneh masih nyesel, Tad. Apa tuh? Aneh gak datang kemarin. Aduh. Biasanya tugas negara. Dalam sejarah nanti ada kekosongan nama antum itu kalau nggak hadir itu. Justru, Tad. Terus aneh gak kecatet ya. Mudah-mudahan selanjutnya hadir lah. Pasti lah, adanya susu itu. Iya. Tad, itu Apa yang mau dibicarain hari ini? Pak? justru aneh mau nanya. Ngobrolin apa nih? Kayak temen-temen udah nungguin. Oh gitu Tad, ya. bocoran dikit. Udah 300. Oh ya, aduh luar biasa. Kalau abis ini 500 ya, abis ini ya. Amin. Abis ini 500. Jangan lupa. Subscribe. Kamu. Ya udah tuh mulai lah. Kalian ngikutin aja. Oh gitu. Ya iyalah. Oh, apa kira-kira yang bisa kita mulai nih Bang Mauli? Ini kan lagi ramai. Saya cuma bentar ya. Nggak ada masalah si anu lah. Bentar ya. Oh, gitu. Bentar. Ini yang udah Sekarang mah kita ngomong 3 hal aja nih Bang Mauli. Oh, 3 hal. Pertama kita ngomong tentang kebaikan di mana kebaikan ini sedang menunggu orang-orang yang akan membela kebaikan dan kebenaran sehingga membawa keberkahan dalam hidup. Cuman yang ditunggu-tunggu nih lagi diserang mulu nih Bang. Sehingganya kebaikan belum menemukan orang yang bisa memperjuangkan. Kalau itu harus dicari solusinya. Oh, kalau saya bisa nggak itu orang? Iya, insya Allah ya. untuk bagian. Tahu ya. Dalam perjalanan ini kita tuh sesungguhnya lagi nyari jalan, Bang. Bener jalan. Iya. Dan jalan itu sekarang banyak yang sekat-sekat itu. Mengapa? Ya, biar kebenaran, kebaikan, kemuliaan. Ya begitulah yang namanya hidup pasti ada setannya lah, ada musuhnya lah. Seru banget. Saya siap. Oke lanjut, Tad. Siap, amin. Nah, terus yang kebaikan antum sudah pasti ada 300. Oh gitu, kan main dah. Jadi begini Bang Wami. Nih, kalau kita berpikir bahwa hidup itu ada yang menciptakan, gitu. Kemudian di antara ciptaannya itu ada dunia, ada bumi, dan di dalamnya ada manusia. Sekarang manusia ada berapa miliar Bang? Sekarang Ya. ada 7 atau 8 miliar. Nah, Ya, nggak tahu. 8 miliar. Nah, sekarang jangankan 8 miliar. Kira-kira 2 orang pahmi sama saya harus ada yang ngaturnya itu. Haruslah. Nah, bagaimana dengan kehidupan dunia dengan orang yang punya pikiran begini, kemudian perasaan begini, kemudian adat begini, tidak ada yang mengatur, sistemnya akan hancur. Maka harus ada sistem yang ngatur, dan sistem itu, ideologi itu harus sempurna dan harus bisa diterima sama siapapun. Dan itu hanya bisa dibuat sistem itu sama yang menciptakan kita, Islam Bang. Masya Allah. Ini kayak di menit pertama udah daging gua. Ya. Ya sekarang kalau misalkan 7 miliar atau 8 miliar itu orang sistemnya adalah sistem pribadi, sistem negara pribadi apa, semuanya itu Bang akan berbenturan. Karena apa? Karena sistemnya itu masih tingkatan pikiran sendiri, bukan sistem yang memiliki pencipta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya antara demokrasi ini dengan demokrasi ini nggak sama, antara ini dengan ini nggak sama. Tapi kalau misalkan, ya mohon maaf, Islam semuanya sama, kiblatnya sama. Iya. Soalnya juga ya. Iya gitu. Nah sekarang ini lagi diguncang sono, diguncang sini, sehingga kebaikan ini kalau perlu nggak muncul, nggak banyak orang yang tahu begitu rupanya. Itu akibat dari sistemnya tadi. Iya, dari akibat orang-orang yang nggak senang, orang-orang yang tidak mau, orang-orang yang nggak peduli terhadap sistem yang terbaik ini. Karena yang namanya manusia punya keyakinan, punya pemahaman, dan pemahaman dan keyakinan itu
harus bahasa bisa diterima sama orang-orang atau diakuin sama negara manapun. Makanya kan ada adik kuasa, kemudian ada negara-negara yang pengen ideologinya misalkan komunis lah, barat lah, sosialis lah, dan sebagainya. Itu pengen menguasai. Dan bayangkan, udah pada gagal. Gagal. Tapi Islam itu belum ada gagalnya. Kalaupun dianggap ada sebuah kegagalan, itu bukan Islam sendiri, tapi karena umat-umat Islam itu tidak amanah dengan semaksimal. Begitu Pak. Coba kalau Islam itu sendiri adalah kebaikan dan benar-benar kebaikan itu dipelihara kemudian dijaga, dia akan mendapatkan tempatnya tersendiri. Jadi tinggal kita nih, umatnya nih yang 1 miliar sekian itu mampu nggak membawa beban kebaikan itu gitu. Cuman kan kadang-kadang kita ogah, kadang-kadang kita malu, kadang-kadang kita segan gitu. Karena banyak rintangan-rintangan dan halangannya seperti itu. Makanya San, kalau begitu caranya kan berarti ya emang susah kan buat menjalani itu gitu. Nah, tapi tetap aja pasti ada jalan, pasti ada sesuatu yang bisa diupayakan untuk itu begitu. Ini kan kebaikan. Terus siapa yang akan melakukan kebaikan itu? Ya yang tadi yang kami bilang 8 miliar, tapi kan yang 8 miliar itu yang mengimani kebenaran dan kebaikan itu kan cumanya 1 miliar lebih gitu loh Pak. Tapi yang 1 miliar lebih itu lagi ditarik sono, tarik sini, kemudian diupayakan ke sono, diupayakan sini. Jadi nggak ada bahasanya kesamaan dalam memperjuangkan kebenaran itu gitu loh Pak. Berarti bicaranya sekarang bicara orang sedunia ini kan? Bicara sedunia, bukan senegara dua negara, bukan. Ya kalau bisa bahasa kebenaran yang universal dibicarakan hanya sebatas untuk keluarga kita, kemudian untuk suku kita, apalagi hanya untuk bangsa kita, terlalu kecil gitu. Maka kebenaran yang ini dihadirkan untuk kebenaran keseluruhannya begitu. Permasalahan gini San, ya. Permasalahannya ketika kebenaran itu mau dilaksanakan secara total, ya tadi ya cuma kendala, hambatan itu kan ada ya. Nah, udah gitu kan mungkin tadi juga antum sudah sempat menyinggung ya di sebelum di luar ini ya. Ada rintangan apa sih kata ada orang juga terpengaruh itu ya. Masih paham itu tadi. Jadi begini, kebaikan itu, kebenaran itu sudah ada di hati-hati dan pemikiran yang 1, sekian miliar, artinya umat Islam. Tetapi yang 1, sekian itu belum berupaya semaksimal mungkin memaksimalkan untuk membelanya, untuk membersamainya, memperjuangkannya dan sebagainya. Karena memang yang 1, miliar seperti itu banyak tantangan dan halangannya Bang Fahmi. Gitu. Kita kecilin aja dah. Misalkan generasi Muslim, pemuda-pemuda Islam. Coba sekarang, apa yang terjadi sama mereka? Ya enjoy Ustaz. Enjoy apa lagi? Ya nongkrong, main beginian. Main apaan ini? Game over. Sering main begini begini gitu. Dan mereka itu semuanya memang dininabobokan. Kalau perlu pikirannya, matanya, telinganya, hatinya itu kosong dari kemuliaan kebenaran ini. Begitu. Makanya ini udah sistematis Pahmi, dihancurkan di generasi Muslim gitu. Jadi generasi kita ya, kemudian tidak terlalu peduli, bahkan takut dengan kebenaran yang diimaninya itu ya, karena banyak rongrongan dan banyak permasalahan. Contoh misalkan Rasulullah menyampaikan tuh
kullu mauludin yuladu ala fitrat wa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani. Repot banget sih gitu. Jadi kita ini lahir dalam keadaan suci, tapi bapak kita, ibu kita yang mempengaruhi. Kadang-kadang ada anak yang soleh banget, baik banget, taat banget, dia puasa, menjaga harga diri, menjaga pergaulan, jujur, kemudian dia itu amanah. Apa kata orang tuanya? Hidup jangan begitu-begitu amat, suci-suci amat sih, ntar nggak dapat apa-apa. Aduh. Ya ada. Misalkan nih kerja, Ya. anaknya berhenti, ditanya sama bapaknya, kenapa berhenti? Mak, saya kerja di sono, kagak boleh sholat Jumat, makanya saya berhenti. Susah nyari kerjaan, udah biarin baik, yang penting dapat duit. Waktu gue angkat. Wah, ya nggak bagus, tapi itu adalah realita dan itu adalah kenyataan yang luar biasa, sehingga ada kecemasan para pemuda-pemuda yang menjadi harapan itu. Dia tidak mau, udahlah ini saya mah menyenangi orang tua, udahlah bagaimana masa depan saya, udahlah dan sebagainya. Tuh udah dicekokin dari kecil sama orang tuanya itu, nggak usah lah terlalu alim, nggak usah lah terlalu fanatik, nggak usah lah, sehingga kebaikan ini, keutamaan ini nggak muncul di hati mereka untuk memperjuangkan dan sebagainya. Itu tercover ya tadi ya? Iya, jadi tercover. Iya. Yang kedua, misalkan anak muda itu gejolaknya kan sedang tinggi, nafsunya tentang pergaulan kanan kiri perempuan, kemudian kemana. Akhirnya apa? Yang dibikin cinta. Bayangin Rasulullah sama para sahabat umur 12, umur 13, bahkan umur 25 itu memikirkan bagaimana kebenaran ini bisa sampai kepada negara sono. Muhammad Al-Fatih umurnya berapa? Ya nggak sampai 25 tahun, 23 tahun, tapi dia sudah menjadi panglima perang. Kemudian siapa lagi? Khalid bin Walid gitu. Tapi kita umur 25 tahun, umur 30 tahun ngomongnya yang lagi makan apa? Ya, udah bobo belum? Ya, jangan lupa Udah gitu ngomongnya Ya. dinikahin kagak gitu. HP tuh. Aduh, hati-hati tuh buat yang dia pakai HP lah. Aduh, Kasihan. astagfirullahaladzim. Jadi pertama, orang tua nggak mendukung anak-anaknya menjadi pembela kebenaran itu, karena orang tua punya harapan kesuksesan dunia, sehingga anak-anak kita itu kalau di sekolahin sono baik supaya cepat kerja, sono baik supaya dapat duit gitu. Iya. Ya, tapi orang-orang dulu bahasanya belajar agama supaya bisa memperjuangkan kebenaran dan kebaikan. Kemudian menghafal Quran, kemudian apa kemudian. Jadi pejuang semua. Tadi yang kedua juga remaja-remaja kita kebanyakan itu ya sudah terpengaruh nafsunya, sudah terpengaruh pergaulan bebasnya, belum narkobanya, belum seni budayanya, kemudian belum pergaulan bebasnya. Itu luar biasa. Bahkan Bang Fahmi miris sekarang ini, saking bebasnya para pemuda kita itu udah bosen sama lawan jenis. Nah, terus Dia pengennya masih sama jenis. apa sih? Lah, Allahu Akbar. Bayangin bagaimana mungkin mereka akan menjadi pembela kebenaran, harapan kebaikan ini. Orang tuanya, kemudian pergaulannya, kemudian apalagi dunia luar yang berupaya mengekspor pemikiran-pemikiran yang melalaikan, dugem-dugem, Iya itu. musik-musik, kemudian pergaulan fashion dan sebagainya. Jadi kalau kerudungan, kalau pakai koko, itu disebut apa? Norak, apalagi kampungan. Tapi kalau misalkan pakai levis kemudian pakai ini, diangkat-angkat dan sebagainya. Terus apa lagi Bang? Kita ini dicuci otaknya kita.
dicuci otaknya, jangan ke arah-arahan. Kita kan orang Indonesia, Tuhan itu nggak usah dibela. Oh iya ya, siapa lagi? Banyak. Iya. Jadi kalau misalkan dicuci, apalagi yang mau buzzer itu, masa Allah. Waduh, udah kacau deh ya. Udah kacau. Jadi boleh dikatakan kebenaran yang luar biasa ini, kalau ada yang bela, kalau menemukan orang-orang yang mau memperjuangkannya, dunia ini akan damai. Tapi kebenaran dan kebaikan ini belum menemukan kebenaran kepada orang-orang yang memperjuangkannya. Karena orang-orangnya yang memperjuangkannya itu udah disusupi ini, kemudian udah ditakut-takutin ini, kemudian udah begini dan sebagainya. Sehingga ya udah, kita mah Islam tapi entah begitu-begitu amat. Ya udah, nggak apa-apa lah bahasanya, kita sekarang sholat ya habis itu kita korupsi dikit dah. Ya nggak apa-apa lah, kita puasa habis itu kita main cewek dah. Kan kalau kayak gitu bagaimana mungkin harapan-harapan kebenaran dan kebaikan itu bisa mendapatkan ya tempatnya gitu. Jadi Bang Fahmi harus cepat-cepat kita keluar. Apalagi tantangan-tantangan yang selanjutnya itu luar biasa, dari luar negeri, dari orang-orang yang nggak mencintai kedamaian di Indonesia, yang ingin mengambil harta alam, kemudian mengambil kekayaan eksploitasi. Aduh, pokoknya mengeri banget. Jadi generasi setelah kita nanti juga keturunan ente atau angkel macam itu lebih berat saja. Lebih berat. Makanya harus dipersiapkan mereka itu dengan kewaspadaan. Ya, kita didik dengan semaksimal mungkin. Bagaimana Rasulullah para sahabat mendidik. Kemudian kita mengarahkan sebagaimana arahan-arahan orang-orang ulama-ulama besar. Karena tantangannya itu luar biasa. Sekarang ini belum justifikasi penilaian ya, teroris begini kan teroris. Wah, ada juga tuh. Kayak ada kalau kemana-mana, aduh Jemput dulu. Kayak resep ada kan? Iya. Bodoh Ya, mungkin memang ada yang melakukan itu. Iya. Tapi kita juga nggak tahu apa itu konspirasi ataupun tidak. Atau mungkin pemahamannya yang salah, ekstrim dan sebagainya. Gitu. Cuman itu kan dijadikan sebuah alat untuk semua kita yang begini ataupun yang begono itu terstigmasi bahwa jangan begitu-begitu amat. Tapi kalau saya kan ada pribadi nih ya. Ketika aneh berjenggot, itu bicara jenggot ya. Ya aneh orang yang mikir si saya pasti gini. Saya nggak mau pusing kan. Ya, iya. Kalau saya nggak tahu, kalau orang-orang nggak tahu ya. Kalau saya pribadi mah masa bodoh, gue mau dibilang apa kek kalau saya ya. Udah gitu aja kalau saya sih. Kalau itu gimana? Ya, saya juga apalagi saya udah panjangan begini. Iya. Saya udah Oh iya, masa bodoh berarti. masa Iya. bodoh. Iya. Kalau aneh mah nggak pusing. Nah, cuman kan yang namanya tembakan itu kami itu nggak mesti menyasar semua. Ya misalkan ada 6 orang yang harus ditembak, tapi dia harus menembak satu aja. Nah, satu ditembak, yang lainnya itu menjadi takut. Waduh, takut ketembak. Waduh, jangan-jangan di sini gua nih. Gitu. Kalaupun misalkan pada berani semua, ya ntar ditembak lagi, kemudian ditembak lagi sampai semuanya itu merasa ya udah, kita nggak usah begono begini, kita ya jadi orang-orang yang biasa-biasa aja begitu. Ya intinya kembali ke diri kita masing-masing ya saat Ya. untuk bisa membentengi diri kita, Ya, keluarga terutama ya, untuk lebih mawas diri lah, mungkin gitu saja ya. Satu saat dibalik ini semua kan harus ada solusi loh kan. Nah kira-kira tadi aku ngomongin mau ada solusi ya, ya, mau ada langkah jalan keluar kan? ya. Cuma Harus Bang Fahmi. gimana? Pertama tuh, kebaikan ini sedang menunggu orang-orang yang ingin menebarkan di atas muka bumi ini. Iya. Tetapi yang ingin menebarkan ini masih terlena, masih tersumbat, masih takut, masih bereiforia, masih asik dengan dirinya sendiri. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa mengakselerasikannya, mempercepat? Ya kita harus cari solusi-solusi
solusi pertama Bang Fahmi, yaitu dari yang harus kita lakukan itu penyadaran pikiran dan penyadaran perasaan. Ya. Bagaimana caranya? Ya kita silaturahmi, ngobrol-ngobrol. Atau sudah silaturahmi, sudah ngobrol-ngobrol, sebagaimana para alim-alim ulama dulu itu membuka pengajian-pengajian. Ini majelis peradaban. Nah, ini apa sih? Nah, ini kita dari tadi di sini gimana mau detail ini? Belum sempat detail ini apa sih? Jadi ini ya mudah-mudahan ikhtiar. Nah, teman-teman biar tahu nih, Sir. Ini majelis peradaban. Ya, ngomong karena aku baru sadar dulu ya, biar anu ini ngopi dulu nih. Iya, silakan ngomong. Aku jelasin ini. Jadi ini majelis peradaban ya sebagai ajang silaturahmi siapapun, terutama para tokoh, kaula muda, orang-orang tua yang punya concern untuk memperbaiki diri, mengasah diri, dan sama-sama berpikir bagaimana masa depan yang baik, masa depan kebaikan, masa depan al-Islam ini bisa menguasai dan memberikan kedamaian serta solusi-solusi buat dunia. Dan itu harus diawali dengan ya pertemuan, belajar gitu. Jadi di sini Bang Fahmi, kita nggak fokus ngaji tentang fikih. Ya justru kan pengajian kan banyak ada ya. Ah. Oh ya, ada pengajian kitab, ada pengajian kuping, Ya. ada pengajian alif bata, Nah. ya kan ikro segala macam, pengajian tahfiz, ya pengajian gitulah. Nah, ini apa sebenarnya? Aduh, Teman-teman nih harus antum udah kan ini katanya udah punya YouTube teman-teman nih, cuman belum tayang ya Belum soalnya ya. tayang, Karena ada iya. teknis gangguan. Iya. Jadi gimana Sat? Teman-teman udah pada paham gitu. jadi kita paham lah Bang Fahmi bahwa ya majlis-majlis zikir yang banyak itu adalah ikhtiar-ikhtiar kita Ya. untuk bagaimana menumbuhkan kesadaran dan pemahaman, menjadi diri lebih baik, kemudian membawa kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang di sekitar kita, apalagi ya syukur-syukur bisa mewabah kepada kebaikan yang lebih besar lagi, menjadi amar ma'ruf, dakwah amar ma'ruf nahi munkar buat negara, kemudian peduli terhadap hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, kan seperti itu. Nah, berkenaan dengan ya majelis peradaban ini posisinya sebenarnya sama, Ya. tetapi majelis peradaban ini lebih fokus kepada bagaimana yang hadir kaula muda, para tokoh dan orang yang ingin hadir itu kita diskusi tentang permasalahan-permasalahan kita, Yang terutama kekinian. yang kekinian Ah, gitu. betul. Ya. Makanya dibukalah bahasanya cara pandang, cara berpikir, kemudian apa kendala-kendala, bagaimana kendala ini bisa kita hadapi, bagaimana kita bisa menumbuhkan dan sebagainya. Nah, dari sini majlis ini akan tumbuh kesadaran-kesadaran atau kita nyari sama-sama kesadaran-kesadaran itu. Bisa dikatakan kalau Anda sih lebih punya satu kata Bahasa. kunci nih buat ini Apa tuh? bahasa. Lebih dikatakan majlis peradaban adalah ngaji pemikiran, Sat. Nah, Betul nggak? pikiran. Pikiran. Makanya di sini tuh ada Betul nggak, Sat? deadline-nya tuh, berpikir, bertanya, berkarya untuk peradaban. Ja- Pikir bertanya. Nah, cuma udah Ah. udah. Jadi datang ke sini nih, Iya. dia udah punya pemikiran-pemikiran, punya permasalahan-permasalahan. Jadi ketika dia datang ke sini nih, dia ngaji, kemudian dia punya pemikiran, berkecamuk nih pikiran-pikirannya nih. Ini Islam begini, ini Islam begini, kemudian Anda begini, dia begini. Dia datang ke sini nih, pikiran-pikirannya itu dipertanyakan, diperdebatkan di sini. Oh, bukan masalah pribadi, misalnya pikiran utang. Pikiran tagihan belum bayar Itu bukan peradaban. Bukan Ya, itu lah. bisa lah nanti itu jadi solusi, misalkan yang belum punya jodoh. Nah, Kita ini salah satunya tuh. Enggak, itu bukan ya tadi. Bukan, jadi pemikirannya itu pemikiran tentang kenapa umat Islam ini tidak maju-maju, kenapa umat Islam ini terpecah belah, kenapa umat Islam ini begitu. Jadi
pikiran-pikiran yang ada yang dia pahami, pemikiran-pemikiran yang berkeseliweran yang ingin dipertanyakan. Nah, yang kedua bertanya itu didiskusikan di sini gitu. Nah, setelah didiskusikan, maka terus ada Karya. berkarya. Karya apa sih? Ya, karya. Wah, ternyata pemikiran-pemikiran saya, pemikiran-pemikiran sekarang ini seperti ini. Setelah saya tanya, saya menjadi jelas. Oh, inilah yang harus kita kerjakan. Oh, ternyata ini solusinya. Apakah kita bikin buku, apakah kita bikin seminar, apakah kita mengumpulkan para pemuda di tempat-tempat yang lebih luas lagi dan sebagainya, begitu Bang. Dan itu harus ada dalam sebuah majlis. Makanya majlis ini namanya peradaban. Dia membawa pikiran-pikiran, membawa permasalahan-permasalahan, kemudian didiskusikan. Setelah didiskusikan, muncullah solusi-solusi apa yang nanti harus kita perbuat, dan itu yang kita jadikan solusi buat kebaikan kita, keluarga kita, masyarakat kita, generasi kita, dan dunia akhirat kita. Jadi Ustadz ini teman-teman kayaknya kalau udah dengar penjelasan antum kan cakep banget Ustadz. Jadi saya sayang nih kalau nanti nggak datang nih. Dan ini setiap insya Allah sebulan sekali. Kapan nanti? Kapan? Ya, sebulan sekali di minggu ketiga. Sebulan sekali minggu ketiga Ustadz ya? Ya, pokoknya nanti flyernya kita akan berikan. Ya. Pokoknya lokasi. Kayak misalkan kayaknya nih untuk bulan besok kan bulan Februari Bang Wali. Ya. Nah, Februari itu kan ada fenomena. Tanggal 14 Februari itu apa? Kalau nggak salah kelinci. Nah, Nggak salah ya? nanti kita akan kaji. Menurut mereka pemikiran tentang Kelinci itu apa? Ayo diskusi. Menurut kalian apa? Oh gitu. Gitu. Tapi nggak cuma itu doang kan? Yang enggak, salah satunya itu. Nanti bisa melebar tentang permasalahan-permasalahan remaja yang tadi kita omongin itu. Oh gitu. Jadi itu solusi ya. Ya, pokoknya datanglah. Nggak ini ente bisa punya ide begini dari mana kan? Bisa punya ide begini kan aneh nggak tahu tuh kemarin. Tahu itu punya ide begini, aneh baca cakep amat sih musuh aktif gitu. Ya nggak tahu ya. Dasarnya gitu. Dasarnya. Kan masing-masing di antara kita itu punya kecenderungan. Ya kayak misalkan Kiai Kayak anu. Kiai enggak apa-apa. Kita sebutin misalkan Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Oh iya, laku. Ya, beliau kan bahasanya tasawuf, kemudian zikir dan sebagainya. Makanya kan ujung-ujungnya tausiah zikir kan begitu. Ciri khasnya. Misalkan A'agim manajemen kolbu, ngomongnya tentang menutup hati dan sebagainya. Kemudian lagi misalkan Ustaz Yusuf Mansur, ya masalah sedekah. Ya kalaupun kesini banyaknya mempertanyakan. Udah itu begitu dah. Nah mungkin ya saya pribadi terlalu terobsesi dengan peradaban. Buku-buku banyak kami peradaban. Sampai saung saya bikin namanya saung peradaban. Nah itu dia, saungnya udah ada nih teman-teman peradaban. Dan sekarang majlisnya udah ada saung peradaban, bukunya udah ada nih. Tangan saya begini nih. Jadi teman-teman sayang kalau nggak hadir nanti di bulan Februari ya. Insya Allah bulan Februari. Jadi untuk kapasitas berapa orang? Ya di sini kapasitas kemarin. Berapa orang aja lah sedangnya ya. 50 bisa. Tapi karena memang luas seperti ini, ya berapa aja insya Allah kita siapkan. Terus dan di sini nih kami ngajinya tuh ngaji santai. Ya suasananya suasana kafe. Kemudian ya. Diskusi, lagi bicara juga pemateri bisa. Saya mau nanya langsung. Oh bisa interupsi. Iya. Rapat di anggota sono. Ya karena mungkin dia punya pertanyaan ketika ada permasalahan yang muncul kan gitu. Iya. Dan itu adalah cara supaya kita itu membuka diri, kemudian mengakrabkan suasana dan sebagainya. Ya siapa tahu ini bagian dari solusi permasalahan yang tadi kita omongkan. Ya, Ustaz, ini kan ngajinya santai ya? Iya. Santai ke pertanyaan nih, Ustaz. Kalau ada yang rokok nih, Ya. boleh nggak Ustaz di majelis ini? Jangan kan ngerokok, yang ngopi. Boleh ya? Boleh. Oh, teman-teman yang buat yang ngerokok datanglah ke sini enak. Kalau ngerokok sambil ngopi dengerin, tapi jangan buat terus-terusan ya. Pasti Iya. itu caranya batuk lah. Tetap sih adab-adab menuntut ilmu ada di sekitar Ya, kita. mungkin sebelum dimulai boleh, Ya. setelah boleh, tapi pas acara fokus dulu lah. Ustaz, ini kemarin udah undang siapa Ustaz?
karena kan belum pamer. Jadi kemarin itu kita hadirkan pematerinya nama Dr. Ahmad Sastra. Dr. Ahmad Sastra. Iya. Ya. Beliau itu dosen di Ibnu Khaldun. Itu Khaldun Bogor ya? Ibnu Khaldun Bogor. Dan beliau itu emang selalu mengisi tentang pemikiran dan peradaban. Beliau tuh Sat. Buku-bukunya juga udah banyak. Dia udah terkenal juga Sat. Secara Ya untuk di sekitaran akademisi, misalkan Jabodetabek, beliau sudah alhamdulillah. ini di nasional mungkin namanya udah tempat di Bahkan kalau di pencarian Google itu, ya beliau adalah orang yang harus diwaspadai. Nah, kok bisa? Karena pemikirannya mungkin banyak yang Tidak sejalan. sejalan sama yang sekarang ini berlaku lah bahasanya. Oh iya Sat. Oh, Sat berarti luar biasa kemarin ya. Aduh. Ini nggak datang lagi ini ya. Ya pokoknya lah begitulah Bang Pami. Iya. Bagaimanapun hidup ini singkat. Iya. Kita semua akan pulang. Kalau pulang itu sejenderal-jenderalnya, setinggi-tingginya jabatan, tinggal nama. Apa yang akan dibanggakan nggak ada. Rumah secakap-cakap udah tinggal Sat. Mobil semua emangnya tinggal. Ini kawin lagi, suami Astagfirullah, kawin lagi, bukan harta direbutin gitu. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kebaikan-kebaikan ini bisa kita rasakan untuk diri kita sendiri dan bisa kita tebarkan buat orang-orang ada di sekitar kita. Kalau kita ngerasa kebaikan ini belum menemukan orangnya, belum menemukan pejuang-pejuangnya, karena pejuangnya ini dalam pukungan-pukungan, maka kita harus carikan solusi. Kita berupaya menjadi benang merah gitu, untuk bagaimana orang-orang yang terkukung ini bisa tercerahkan, kemudian bisa terlepas belenggunya, dan insya Allah ya Majelis Peradaban ini bagian dari untuk mewujudkan hal-hal seperti Amin. begitu Bang Mami. Baik. Kayaknya udah lupa. Itu Sat begitu doang. Iya, Wah, kita udah panjang lebar ya. Nanti lah. Udah salaman sudah nih berarti. Jangan lupa. Baik teman-teman, udah kelar nih kita ngobrol di sesi yang cukup hangat tadi ya, nggak panas, hangat Pak. Habis ngopi. Iya, hangat aja, panas kok nanti. Jadi tentang Majelis Peradaban, silakan nanti datang ke sini. Kalau mau nanya Sat bisa komentar saja. Boleh lah. Kapan adanya kapan, jadwal tanggal berapa? Di mana sih tempatnya? Ya, tanya aja di kolom komentar. Terus ya, ini kan 300 Sat. Lu ain Sat setelah ini tembus 500 atau 600 Sat ini gimana Twitter? 1000. Ribu Sat. Ya. Jangan lupa terakhir tombol subscribe, komen dan like. Kalau nggak suka boleh dislike Sat. Boleh tidak suka. Ya, itu hak pribadi masing-masing. Nanti boleh ya. Terserah. Jadi Mau dibanting handphonenya juga kan handphone dia sendiri. Dah itu aja teman-teman. Makasih banyak yang udah nonton. Semoga berkah tayangan pada malam hari ini. Amin. Semangat, tetap jaga dan jaga protokol kesehatan Sat. Oh gitu. Iya. Jaga jarak. Dan tetap optimis Sat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Thanks very much.